Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wassalamu taslim ala sayyidina Muhammad shadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih di dalam surat Al-Fajr. Ya. Terakhir kita sampai ayat 16. Baik. Salah satu keindahan Al-Quran itu, Bapak Ibu, itu ya, ketika ingin menyampaikan sebuah pesan, itu enggak tiba-tiba langsung sampaikan pesannya itu seperti ini, gitu ya. Tapi sebelumnya itu disampaikan dulu, gitu ya, latar belakangnya itu, latar belakang dari pesan itu disampaikan dulu oleh Al-Quran itu. Kurang lebih analogi sederhananya seperti ini, Bu. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang ingin menyatakan sukanya kepada perempuan, itu biasanya kan banyak itu caranya tuh. Nah, itu ya. Nah, tetapi nanti tujuannya satu tuh, yaitu menyampaikan pesan akan kesukaannya terhadap lawan jenisnya itu. Nah, Al-Quran tuh seperti itu tuh, ya. Jadi enggak tiba-tiba Allah sampaikan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Enggak tiba-tiba sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita baca, manusia itu kalau diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kemuliaan, dengan nikmat, mereka nyebutnya saya sedang dimuliakan. Itu. Padahal enggak seperti itu. Tapi kalau di terjemahan kita lihat, kok tiba-tiba ada ayat ini, gitu. Mana latar belakang sebelum ayat ini itu apa kira-kira? Nah, latar belakang ayat ini tuh yaitu tadi ayat-ayat sebelumnya itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, gitu. Nah, jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya Allah itu ketika menguji seseorang dengan nikmat, ya, dengan apapun itu bentuknya, lalu manusia biasanya menyampaikan Tuhan sedang memuliakan saya, gitu. Nah, ini nikmatnya mana kira-kira ini? Nah, itu kan nggak ada nikmatnya tuh. Di ayat ini ada nggak disebutkan tidak nikmatnya itu? Nggak ada. Nah, itu. Maka yang disebutkan apa? Yang disebutkan adalah ayat sebelumnya itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa kamu nggak mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memperlakukan kaum Ad itu? Nah, kaum Ad itu nikmatnya sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada mereka, gitu. Lalu kaum Samud, lalu Firaun. Nah, ini nikmat-nikmat ini yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu. Makanya setelah itu baru Allah sampaikan manusia itu. Nah, itu. Jadi sudah ada gambarannya dulu terlebih dahulu, udah ada latar belakangnya. Nah, itu indahnya Al-Quran itu seperti itu. Ketika ingin menyampaikan pesan, gak tiba-tiba langsung itu. Nah, itu ya. Nah, kalau kita kadang-kadang nih ingat, kadang-kadang enggak. Kalau ingin menyampaikan pesan itu langsung aja to the point. Tuh. Padahal nggak tahu kondisi yang kita lawan bicara kita lagi sumpek pikirannya, lagi mikirin hutang dan sebagainya, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pesannya nggak bisa diterima, meskipun itu kebenaran. Gitu. Meskipun itu kebenaran. Tetapi Al-Quran itu nggak seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa belajar dari Al-Quran tuh, Pak. Bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik itu.
Jadi ada pembukaannya dulu tuh. Ya, ini kaum ini nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, badannya besar, dia bisa membuat istana dan lain sebagainya, umurnya panjang dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ada lagi kaum yang satu lagi, dia bisa membuat rumah dari tebing-tebing dengan memahat dan lain sebagainya. Ada lagi satu lagi Firaun yang Allah berikan karunia berupa kerajaan, tentara yang sangat banyak dan sebagainya. Itu. Ini sebenarnya adalah pembukaan sebelum Al-Quran itu menyampaikan pesan terkait dengan nikmat itu. Maka setelah itu baru Allah sampaikan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Baru dapat sepesannya. Gitu. Ya. Ini hebatnya Al-Quran itu seperti itu, Pak. Gitu. Ya. Jadi ada sebelumnya itu ada diceritakan dulu latar belakang itu seperti apa. Nah, setelah itu baru nanti disampaikan Al-Quran apa penyebab manusia itu bisa mendapatkan bencana atau anugerah. Itu. Jadi pesannya itu sudah tersampaikan, baru nanti diinfokan sebabnya itu tuh apa gitu. Nah, supaya manusia tidak mendapatkan bencana, maka dikasih alasannya tuh. Sebabnya itu manusia itu dia kalau misalnya nanti di akhirat dia masuk neraka, ya sebabnya apa? A, B, C dia. Kalau misalnya masuk surga, apa sebabnya? Apa masalah? Ya masalahnya adalah A, B, C dan sebagainya. Nah itu ada dalam surah Al-Fajr itu tadi, gitu Pak. Jadi ada pembukaannya terlebih dahulu. Apa fungsi pembukaan? Fungsi pembukaan itu adalah supaya tergambar dalam pikiran kita, ada dasarnya itu. Jadi Allah itu tidak semena-mena. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu dia maha kuat, maha kuasa, tapi dia tidak semena-mena. Buktinya apa? Buktinya diberikan dulu kepada manusia untuk dia berpikir tuh. Itu. Maka Allah sampaikan dulu. Itu ya. Apa bahan yang digunakan manusia untuk berpikir? Itu. Ini bahan-bahannya itu tadi tuh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu bahan-bahannya itu tuh. Nah, setelah itu manusia sudah mendapatkan bahan, baru dia bisa berpikir. Itu kan. Nah, maka setelah manusia bisa berpikir, maka baru Allah kasih statement pesannya tuh. Manusia itu kalau diberi nikmat apapun itu bentuknya, dia berpendapat saya sedang dimuliakan. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah diberikan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan bahan atau modal untuk berpikir. Apakah kaum-kaum sebelumnya itu seperti itu yang Allah berikan nikmat kepada mereka itu? Nah, itu. Apakah benar-benar Allah memuliakan mereka atau sebaliknya? Nah, kadang-kadang kita ini sudah diberikan bahan oleh Al-Quran untuk berpikir, sudah diberikan pesannya juga untuk kita ambil, tapi kadang-kadang kita juga nangkepnya juga rada-rada kadang-kadang. Itu dahsyatnya Al-Quran itu seperti itu ya. Dan Allah itu yang maha bijak itu ya seperti itu. Dia nggak semena-mena kepada manusia itu. Padahal kira-kira Allah kan sangat mudah sekali tuh untuk membuat kamu paham tuh. Itu mudah bagi Allah. Tapi enggak, Allah yang mengajarkan kepada kita, ini ada bahannya untuk berpikir, coba kamu pikir. Nanti ada pesan yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Kira-kira seperti apa kamu mengolah pesan itu tuh. Makanya bisa jadi ketika kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena itu tadi ya. Ya. Ada ada
bahan-bahan pikiran yang Allah berikan kepada kita terkait umat-umat terdahulu. Itu. Mereka Allah berikan nikmat, yang terjadi apa? Mereka kufur. Artinya nikmat itu menuntun mereka kepada Allah atau sebaliknya. Itu. Atau sekarang ibu-ibu mau seperti apa? Nikmatnya nuntun kepada Allah atau sebaliknya? Yang benar. Jadi qad yakunul hirman itu al-ata. Jadi bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita, itu adalah anugerah. Sebaliknya bisa jadi sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah bencana. Itu. Kenapa? Itu tadi. Allah sudah kasih pesan bahan pikirnya kepada kita. Coba kamu lihat kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa nikmat banyak yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya Firaun, siapa yang nggak tahu Firaun? Siapa yang nggak kenal Firaun? Itu. Semua kenal Firaun, baik yang muslim maupun ahlul kitab. Itu. Kenapa dia dikenal? Itu tadi karena kekuasaan yang sangat luas sekali, bala tentara yang sangat banyak sekali. Itu kan anugerah yang Allah berikan kepada Firaun. Tetapi yang terjadi apa? Justru itu menjadi bencana untuk Firaun sendiri, sehingga dia menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, itu. Oleh karenanya dalam kehidupan dunia ini Allah itu sering beri pesan kepada kita. Bisa jadi sakitmu itu ya pengingatmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kamu merasa sehat saja, gagah dan sebagainya, sehingga kamu lupa untuk mengetuk pintuku. Nah, itu. Aku sakitlah sedikit itu. Maka ketika kamu sakit, kamu kembali kepadaku, aku senang, kamu juga bahagia. Maka kamu dapat kesembuhan. Itu. Nah, ya. Nah, kita kadang-kadang penyakit itu kita pikir sebagai apa? Nah, sebagai ujian. Padahal enggak juga seperti itu. Ya. Kalau kita mikir sebagai ujian, maka ayat selanjutnya menyebutkan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Itu. Jadi manusia itu kadang-kadang kalau dia diuji dengan rezekinya ditahan, diberi sakit sebagai itu, kita seringnya apa? Saya sedang dihinakan nih, diuji nih. Bahasa boleh, bahasa itu bahasa husnuzonnya kita sedang diuji. Nah, itu. Ya. Bahasa husnuzonnya kita sedang diuji. Padahal bahasa hatinya bukan sedang diuji, tapi sedang itu. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Ya. Maka sebenarnya hal ini itu adalah tidak terkait dengan kemuliaan, juga tidak terkait dengan kehinaan. Itu. Dia apa? Dia adalah sunnatullah. Dia adalah kehendak Allah yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya. Itu. Dan kenapa dalam dua ayat ini disebut sebagai anugerah itu sebagai ibtila, sebagai ujian, sedangkan kekurangan materi dan sejenisnya juga disebut sebagai ujian, gitu kan. Yang pertama itu kan Allah memuliakan dan Allah juga memberikan nikmat, tapi dia disebut juga sebagai ujian. Yang kedua, Allah sedang seretkan, boleh kita diseretkan rezekinya, itu juga disebut dengan ujian. Itu. Artinya mau itu sebuah nikmat ataupun itu sesuatu yang tidak mengenakkan untuk kita, ya pada konsepnya dia adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka aku uji kepada manusia itu ya dengan apa? Dengan kebaikan dan keburukan itu. Nah, itu. Ya.
Itu ya apa namanya, bagaimana indahnya Al-Quran itu seperti itu Bapak. Jadi nggak langsung dikasih pesannya aja, nih pesan ini nih gitu. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Manusia itu ya sifatnya kalau diberi kalau diberi nikmat, dia merasa dia sedang dimuliakan, atau sedang rezekinya dibuat seret, dia sedang dihinakan. Ya tidak seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada bahan-bahan pikiran itu dari ayat-ayat sebelumnya terkait dengan kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun gitu. Maka Allah itu ya kadang-kadang juga memberikan rezeki yang luas kepada orang kafir, dan Allah juga kadang-kadang menahan rezeki kepada seorang mukmin gitu. Kenapa? Karena ini tidak terkait dengan kemuliaan dan juga tidak terkait dengan kehinaan gitu. Nah, ya dia adalah apa? Sunnatullah saja sudah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin terapkan kepada hamba-hambanya gitu. Ada juga muslim yang Allah bukakan rezekinya nggak habis-habis itu, baik di zaman para sahabat maupun sampai saat ini. Di zaman para sahabat kita kenal para sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu kafilah dagangnya kalau datang ke kota Madinah dari pagi hari sampai maghrib itu nggak berhenti. Itu gimana kayaknya Abdurrahman bin Auf itu. Sebelum dia meninggal dunia, dia sudah mewasiatkan tuh hartanya itu diberikan kepada siapa saja. Diberikan kepada istri-istri Rasulullah yang masih hidup, dan semua anak yatim yang di kota Madinah itu mendapatkan dari bagian hartanya, dan janda-janda itu nggak kebayang gimana banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf. Itu dia seorang muslim. Nah itu ya. Begitu juga dengan Qarun, ya kan? Allah bukakan pintu rezekinya untuk dia selebar-lebarnya. Bahkan kunci yang menyimpan kunci gudang hartanya itu dalam salah satu riwayat dibawa oleh 7 orang, dan dia terbuat dari emas. Itu. Nah, sekarang emas berapa? 1 gram berapa, Pak? 2 juta ya. Kan? Ya. Itu Qarun, dia artinya apa? Akhirnya dia kufur. Itu. Dia Allah kalau ingin membuka rezekinya buat siapa saja. Kenapa? Karena Allah itu yasha, dia maha kehendak. Itu ya. Jadi tidak ada hubungan itu. Nah, jadi kalau kita melihat dan membaca Al-Quran, itu kita jadi apa namanya? Jadi dunia ini juga bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan kata dengan bentuk mati-matian gitu ya. Tapi juga bukan membentuk pemikiran dalam diri kita, kita itu leha-leha saja, enggak juga gitu. Ya tetap kita dipinta oleh agama untuk tetap melakukan ikhtiar, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan anugerah kepada manusia. Itu. Ya. Nah, di ayat yang ke-15 dan ke-16 itu di depannya awal ayat itu ada huruf fa, itu fa amma. Ayat 16 itu menggunakan wa. Nah itu wa amma. Nah apa bedanya? Itu ya. Nah. Kalau fa amma depannya huruf fa, kalau wa amma depannya huruf wa. Itu bedanya, Bu. Nah itu ya. Ya. Baik. Nah, bedanya adalah ini, Bu. Pak. Nah,
huruf fa dalam ayat 15 itu menunjukkan bahwasannya yang pertama, rahmat Allah itu sebenarnya lebih besar dibandingkan sifat marahnya. Itu. Kenapa? Karena sebelum-belumnya, ayat-ayat sebelumnya itu menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum yang Allah berikan nikmat sebelum sebelum Allah utus Nabi Muhammad. Itu. Ya. Lebih besar rahmatnya dibandingkan sifat marahnya. Itu. Kalau dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW sampaikan itu sabaqat, gitu ya. Rahmatu Rabbi sabaqat rahmati ala ghadabi. Gitu. Jadi rahmatku itu lebih besar atau lebih mendahului dibandingkan sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi dengan kita. Gitu. Sedablek-dableknya manusia itu tetap Allah berikan oksigen dengan gratis. Gitu. Enggak pernah di stop itu. Gitu. Ya. Tetap Allah jamin rezekinya. Gitu. Ya. Mau dia jungkir balik mensekutukan Allah dan tetap Allah tidak putus rezekinya untuk dia. Jadi huruf fa ini ya menandakan bahwasannya Allah itu lebih banyak memberikan nikmat kepada manusia, dan lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia dibandingkan Allah memberikan ujian atau cobaan kepada manusia. Kenapa? Karena huruf fa ini menandakan banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Dari mana? Dari ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, kalau kita mau melihat kehidupan kita ya memang seperti itu. Itu ya. Ya, fase dalam kehidupan kita nih yang seperti, dan memang terjadinya seperti itu. Sekarang kalau saya tanya itu, bapak-bapak, ibu-ibu lebih ingat masa sedihnya atau masa bahagianya? Kita lebih ingat masa sedih. Karena kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita susah untuk mengucapkan syukur terkait hal yang kecil Allah berikan kepada kita. Itu. Tapi kalau sebaliknya, hal-hal yang kecil itu yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa mengucapkan syukur, maka ujian itu ternyata tidak sebanding dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Itu. Fase kehidupan kita, kalau misalnya dulu ibu bapak itu ya, ujian terberatnya ketika awal nikah 5 tahun, 10 tahun, setelahnya sudah. Iya kan? Itu. Setelahnya sudah. Ya. Sudah apa? Sudah bisa? Bukan. Sudah bisa beradaptasi, sudah bisa berkompromi, dan itu diantara anugerah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi dalam segala kondisi. Dan itu yang kita tidak pernah melihat sebagai nikmat. Makanya kita senangnya itu nginget yang susah-susah. Itu bukan kalau suaminya berpaling hati, itu bukan urusan saya, Bu. Jadi ada beberapa hal memang itu. Ada beberapa hal memang yang itu tidak perlu dijawab, Bu.
Karena jawabannya cukup dengan diam saja. Oh, resiko. Baik, itu nanti kita buat sesi khusus, Bu. Jadi apa namanya, kembali lagi gitu, Pak, gitu ya. Ternyata memang nikmat Allah itu ya banyak banget gitu. Itulah maka Allah sampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Tuhanmu, ya kamu akan sanggup. Itu. Ya. Dan memang ujian kita yang paling berat itu adalah dari orang terdekat kita. Itu sunnatullah juga. Itu ya. Iya seperti itu. Ya itu sunnatullah. Coba lihat para nabi. Jangan saya lah, jangan ibu-ibu lah. Orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, para nabi, para pengikut nabi, itu, para sahabat atau para penolong nabi, gitu. Ujian terberatnya siapa? Orang terdekatnya, gitu. Maka siapapun yang bisa lulus ujian dari orang terdekatnya, derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lanjut lagi di ayat 15 dan 16 itu. Nah itu tadi ya, kenapa di ayat 15 dimulai dengan fa, ayat 16 dimulai dengan waw. Kenapa? Karena fa itu menunjukkan ada yang disebut dengan al-kathrah, ada sesuatu yang menunjukkan tentang apa namanya, sesuatu yang sangat banyak sekali itu. Dari mana? Dari ayat-ayat sebelumnya. Nah itu ya. Nah, kalau wa itu hanya menunjukkan manusia itu ya diuji itu ya hanya kadang-kadang saja. Itu. Enggak selalu manusia itu diuji. Itu. Kehidupan kita juga kayak gitu, Pak. 1 tahun itu kadang-kadang kita merasa wah ini ujian dalam kehidupan saya paling berat tuh 1 tahun ini gitu. Ya. Menurut kita itu yang paling berat. Tahun-tahun setelahnya apa? Itu biasanya hidup kita apa? Flat gitu. Artinya apa? Rezeki stabil, ada rezeki dan sebagainya macam-macam. Ya ujiannya berarti apa? Ya hanya di tahun itu saja. Gitu. Ya kan? Ataupun merasa ujian kita itu seumur hidup gitu. Wah, ini saya diuji nih kayak seumur hidup saya ujian terus isinya gitu. Sekarang gini, pertanyaannya umur manusia itu berapa tahun? 70. Artinya dia terbatas. Di 70 tahun itulah manusia diuji. Kalau dibandingkan umur manusia dengan 1 hari di akhirat itu nggak ada bandingannya sama sekali. Itu. Ya. 1 hari di akhirat itu sama bandingannya seperti 1000 tahun di dunia. Berapa persen itu? 0,0000 itu. Itu. Artinya terbatas, tetap ada batasannya hidup ujian itu. Sedangkan kenikmatan itu abadi. Di ayat 15 itu Allah sampaikan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ada kata fa akramahu, Allah memuliakan orang tersebut. Tetapi di ayat 16 Allah tidak menggambarkan siapa yang dihinakan. Itu. Ada nggak? Nggak ada kan, Bu? Ya kan? Di ayat 16 nggak ada. Hanya di ujung saja. Lalu dia berkata, Robbi ahanan, Tuhan aku dihinakan. Tetapi di tengah-tengahnya itu tidak ada fa ahanahu, itu nggak ada. Yang ada itu hanya fa akromahu. Di ayat 15 ya. Kenapa? Karena manusia itu biasanya ketika dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar dari hatinya itu. Tetapi ketika dia
itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang tidak disukainya, itu biasanya hatinya itu kurang yakin terhadap Tuhannya. Ini yang terjadi dengan kita, Pak. Ya. Jadi kalau kita diberi anugerah itu, alhamdulillah, ini emang Tuhan yang beri, emang Allah itu yang maha pemberi rezeki, gitu. Allah yang memberi rezeki kepada kita, itu kita yakin tuh. Kenapa? Karena kita diberi nikmat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, itu manusia hati sudah mulai tuh, masa iya Allah menguji saya dengan ini, gitu. Itu ada keraguan di sana. Berarti hatinya itu belum ada keyakinan 100% tentang Allah itu ya juga maha menguji hambanya, gitu, dengan keburukan dan lain sebagainya, gitu. Makanya tidak ada kata fa'ahanahu itu di situ, gitu. Karena apa? Karena manusia itu kadang-kadang kalau diuji itu ya lupa dengan Tuhannya, bukan makin dekat dengan Tuhannya, gitu. Tetapi ketika diberi nikmat pertama kali, dia akan ingat dengan siapa yang memberi nikmat itu, gitu. Baik mau terlepas nanti setelah diberi nikmat dia bersyukur atau enggak, ya itu urusan lainnya. Tapi ketika pertama kali manusia mendapat nikmat, biasanya diingat kepada siapa yang memberi nikmat tersebut. Tetapi ketika dia pertama kali tersentuh oleh musibah, maka biasanya dia lupa siapa yang memberi musibah itu. Padahal yang memberi nikmat dan yang memberi musibah sama, dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Itu makanya Allah yang kita sembah di dunia itu juga Allah nantinya akan kita akui di akhirat. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu juga nanti akan berlaku rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu yang perlu kita pahami. Karena sama Tuhannya, nggak ada yang lain. Gitu. Dan rahmatnya di dunia itu juga seperti yang kita rasakan saat ini, dan itu juga tidak berkurang nanti rahmatnya di akhirat. Jadi nanti maksud saya begini, kalau kita terkadang mendapatkan ada orang yang gak mau berterima kasih, itu yang gak usah sakit hati. Kenapa? Karena ya kadang-kadang manusia juga tidak mau berterima kasih kepada Tuhannya. Sama Tuhannya aja dia gak mau berterima kasih, apalagi kepada manusia. Nah itu. Nah cuman kadang-kadang kita apa? Kadang-kadang kita kan sebaliknya tuh. Padahal rezeki yang kita berikan kepada dia juga bukan hasil usaha 100% kita, ya juga dari hakikatnya dari Allah, gitu. Meskipun ada usaha dari kita, hakikatnya dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ngapain kita pusing kalau itu dari Allah? Nah itu. Ngapain kita sakit hati kalau orang nggak terima kasih kepada kita kalau itu dari Allah? Kalau kita hanya sebagai perantara. Ngapain kita juga harus mengharapkan itu mengharapkan timbal balik dari orang tersebut kalau itu kita hanya sebagai perantara? Nah, kalau kita melihatnya itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu harus. Gitu. Jadi kita nggak gampang sakit hati, kita nggak gampang mengharapkan kepada manusia dan lain sebagainya. Nah, maka setelah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia itu menghadapi nikmat yang Allah berikan kepada manusia, dan bagaimana manusia itu menghadapi ujian yang Allah berikan kepada manusia, maka Allah sampaikan kala gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang nikmat, apa yang kamu pikirkan tentang ujian, itu sebenarnya tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Gitu. Maka nikmatku bisa jadi itu adalah bukan sebuah kehormatan, dan ujian yang aku berikan kepadamu juga bukan sebuah penghinaan. Jadi Allah menafikan semua itu. Kalla, bukan seperti yang kau pikirkan wahai manusia.
maka nikmatku itu adalah memang murni karena aku ingin memberikan nikmat kepadamu. Ujian yang aku berikan kepadamu ya memang murni aku ingin mengujimu sebagai ketika engkau mengaku sebagai hambaku. Itu. Maka ketika kamu mengaku sebagai hambaku dan ketika aku mengujimu, akan kelihatan benar enggak pengakuanmu itu. Kalau pengakuanmu itu benar, maka kamu akan menerima ujianku itu dengan rasa ridho dan penuh dengan rasa sabar. Itu. Tapi sebaliknya, kalau pengakuanmu sebagai hambaku sebagai hanya sebatas pengakuan saja, maka kamu akan mengeluh, maka kamu akan mencari jalan keluar selain aku. Itu. Maka kalau kalah, bukan, nggak seperti itu konsepnya. Nah, kalau bahasa anak sekarang bilang gitu, nah, konsepnya nggak kayak gitu. Konsepnya itu adalah ujian, anugerah dan ujian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep yang benar seperti itu. Gitu ya. Nah, maka setelah itu baru Allah sampaikan permasalahan apa saja yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Permasalahannya ada di mana? Ada di ayat selanjutnya itu. Kalla, ini untuk menyangkal pemikiran atau pemahaman yang menganggapkan bahwasannya ujian anugerah Allah itu adalah bentuk kepada manusia, berarti bentuknya adalah penghormatan, dan musibah itu bentuknya adalah penghinaan. Itu disangkal, bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya itu adalah ya anugerah itu adalah dariku, ujian juga dari aku. Itu konsepnya. Nah, itu semua adalah kehendakku karena engkau wahai manusia mengaku sebagai hambaku. Maka setelah itu Allah sampaikan apa saja hal-hal yang membuat manusia itu masuk ke dalam neraka. Masalahnya apa aja sih kenapa manusia itu nanti masuk ke dalam neraka? Maka Allah sampaikan kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, pertama yang seringkali menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka adalah manusia meninggalkan berbuat baik kepada yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim itu? Yang pertama, di antara maksud tidak memuliakan anak yatim itu adalah kita tidak merawat anak yatim itu dengan baik dan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada seseorang yang dia menjadi wali dari anak yatim itu dan walinya tersebut mengambil harta yang hak dari anak yatim itu. Kalau yang pertama itu adalah harta waris, Ibu ya. Jadi misalnya ada anak yatim yang dia ditinggal sama orang tuanya lalu meninggalkan harta waris yang sangat banyak. Nah, nanti kan kalau dia belum cukup umur itu harus ada walinya yang diwalikan untuk memegang harta tersebut. Nah, maka yang sang wali ketika menghalang-halangi harta tersebut dari anak yatim lalu memakannya, itulah diantara maksud dari tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua itu mengambil harta dari anak yatim itu sendiri. Kalau yang pertama itu adalah hak waris. Yang kedua bukan dari hak waris, artinya harta yang memang dimiliki oleh anak yatim itu sendiri. Kalau dalam surat An-Nisa itu ya, kalau nggak salah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zulman, dengan cara yang tidak disahkan dalam agama, artinya dengan kezaliman, diambil secara paksa. Kalau dia walinya, maka hartanya itu dihabisin sehingga anak yatim itu tidak mendapatkan haknya. Itu yang terjadi apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya sedang memakan api yang ada di dalam perut mereka. Wasayaslawna sa'ira, maka tempat kembalinya adalah neraka yang bergejolak itu. Yang terakhir adalah mengakui hak harta anak yatim menjadi miliknya. Nah, ini bisa siapa saja yang melakukan ini. Bisa walinya, bisa tetangganya, bisa orang lain, saudara dan sebagainya. Gitu ya. Maka hati-hati dengan dengan harta anak yatim. Itu. Nah, ini penyebab pertama manusia itu masuk ke dalam neraka. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak mau ini bukan memberi makan ya. Tahaddun itu adalah mengajak orang lain untuk memberi makan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalau terjemahannya Bu, tidak mau mengajak orang lain itu ya, untuk memberikan makan aja dia nggak mau melakukannya tuh. Maka apalagi dia mengeluarkan duit untuk memberi makan. Wa ta'kuluna turata aklan lamma. Wa ta'kuluna turata aklan lamma, ini ada yang berpendapat bahwasannya terkait dengan harta warisan. Gitu. Jadi hati-hati dengan harta warisan, Ibu. Karena harta warisan itu ada yang halal bentuknya, ada yang haram. Yang halal itu adalah yang memang hak waris menjadi milik kita. Yang haram itu adalah hak saudara kita. Maka kalau kita makan harta waris hak saudara kita dengan kezaliman, itu bentuknya menjadi haram nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan watak kulunat turata aklal lamma. Atau dia mengumpulkan harta waris itu lalu dimakan oleh dia sendiri. Jadi yang lain tidak mendapatkan bagian dari warisannya. Gitu. Ya. Atau makna yang lain adalah dia mendapatkan harta warisan yang sangat banyak sekali dari orang tuanya, tetapi harta tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Dia digunakan untuk sesuatu yang itu tidak mendatangkan manfaat, dan itu digunakan dengan secara berlebih-lebihan. Maka hati-hatilah dengan harta warisan Bapak Ibu. Gitu ya. Hati-hati, karena dia bisa menjadi haram kalau itu terkait dengan hak saudara kita. Yang halal adalah hanya hak kita saja. Terkecuali kalau saudara kita itu sudah merelakan haknya. Kalau dia sudah merelakan haknya, misalnya nih, ibu-ibu punya saudara 5, gitu ya. Berarti kan 5 orang ini mendapatkan bagiannya masing-masing, ya kan? Nah, ternyata kakak nomor 1, nomor 2 itu bilang, udahlah hak saya itu saya berikan kepada adik-adik saya yang 3 orang ini, gitu. Ternyata kakak nomor 1, nomor 2 sudah sepakat, udahlah bagian kita ini kita kasih saja semuanya untuk adik-adik kita yang nomor 3 sampai nomor 5. Itu baru sah namanya. Artinya apa? Yang ahli warisnya itu sudah merelakan bagiannya untuk saudaranya. Itu sah menjadi milik adik
adiknya. Kalau tidak, itu berarti dia memakan hak waris saudaranya dengan zalim. Hati-hati makanya dengan hak waris ini. Dibagi rata, Bu. Dibagi rata. Berarti nanti statusnya dibagi rata itu bisa dengan itu tadi, inzalul hukuk, artinya menurunkan bagian dari hak laki-laki itu. Nah, itu atas seizin dari pihak laki-laki. Itu seperti itu nanti biasanya. Selanjutnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi yang pertama yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka, makan harta anak yatim. Yang kedua, makan harta warisan orang lain. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu. Dan yang ketiga, penyebab utamanya adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu. Manusia itu cinta kepada dunia itu, cinta kepada materi itu mati-matian. Nah, itu. Ya. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Al-jam ini sebenarnya arti dasar itu adalah banyak, gitu ya. Artinya biasanya manusia itu akan menyukai harta itu dengan sangat menyukai harta, gitu ya. Karena dia sangat menyukai harta, maka biasanya dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukannya, pelanggaran yang dia lakukan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Gitu. Agama itu tidak melarang manusia untuk punya harta, enggak. Kenapa? Karena sahabat itu juga hartanya ada yang banyak. Harta atau materi itu ya bisa mendatangkan manfaat yang banyak kalau berada di tangan yang benar. Nah, itu ya. Nah, maka yang menjadi permasalahan itu adalah wa tuhibbunal mal hubban jamma, itu adalah ketika materi itu tidak berada di tangan kita tetapi ada di dalam hati kita. Kalau materi itu ada di dalam hati kita, ya, bukan di dalam genggaman tangan kita, itulah yang biasanya menjadi penyebab manusia masuk ke dalam, terjerumus ke dalam keburukan dan sebagainya. Itu. Kenapa? Sebenarnya konsepnya itu adalah manusia itu zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, ya, wal banin wal qanatir muqantarah. Itu sudah fitrah manusia, itu dia akan suka kepada perempuan kalau laki-laki, dan perempuan akan suka kepada laki-laki lawan jenis, itu sudah fitrah. Selanjutnya manusia itu akan suka dan sangat suka terhadap keturunannya itu, anak-anaknya itu. Lalu qanatiril muqantarah itu adalah harta yang sangat banyak sekali. Itu sudah fitrah manusia. Gitu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah jangan sampai hal-hal ini itu masuk ke dalam hati kita. Biarkan hal-hal ini itu ada di dalam luar hati kita. Artinya dia berada di dalam genggaman tangan kita saja. Gitu. Ya. Kalau dia berada dalam genggaman tangan kita, tidak di dalam hati kita, biasanya itu kita akan diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan dari apa yang kita punya. Tapi kalau itu ada di dalam hati kita, itu banyak perhitungannya tuh. Gitu. Capek-capek udah kerja, masa harus sedekah, harus zakat. Gitu. Nah, itu artinya apa? Itu sudah ada di dalam hati kita tuh. Gitu. Ya. Dan para sahabat itu seperti itu, harta itu nggak ada di dalam hati mereka. Makanya jangan heran ketika Nabi Muhammad SAW itu bilang kepada para sahabat, besok kita akan melakukan
peperangan atau jihad, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah? Abu Bakar datang, ya Rasulullah, semua harta saya akan saya berikan di jalanmu ya Allah, di jalan Allah. Jadi para sahabat itu ya seperti itu. Maka Abu Bakar dengan penuh keyakinan semua hartanya itu diserahkan. Kenapa? Karena tadi hatinya itu penuh dengan keimanan, sedangkan dia dalam pikirannya harta itu adalah sesuatu yang membuat dia susah nanti di akhirat. Itu. Kalau kita kebalikannya, itu. Makanya jangan pernah menerapkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada kita. Pertama karena memang keimanan kita belum sampai seperti mereka. Itu. Maka kalau ada yang ngajak sedekah dan sebagainya, sesuaikan saja. Allah itu nggak pernah menilai nilainya berapa, nggak pernah gitu ya. Sesuaikan saja, misalnya kita maunya 2.000, ya sudah 2.000 saja, nggak masalah. Iya. Loh, kenapa Bu kok ketawa 2.000? Kita nggak tahu 2.000 itu ternyata yang menyelamatkan kita nanti dari api neraka. Dan ternyata 2.000 itulah yang lahir dari rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Allah, ternyata 2.000 ini yang menurut saya ini saya nggak ada nilainya, menurut saya emang 2.000 nggak ada nilainya gitu. Ya. Tapi kita nggak tahu 2.000 itu yang menyelamatkan kita. Maka Nabi Muhammad sampaikan la tahqiranna syai'an. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang sangat kecil, kebaikan yang sangat kecil. Itu. Meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri, itu kan artinya gini. Kita senyum ketemu dengan saudara itu nggak keluar biaya, nggak keluar tenaga, nggak keluar. Artinya sesuatu yang sangat remeh sekali gitu. Tapi hal yang demikian itu kita nggak boleh meremehkannya, karena kita nggak tahu itu yang menyelamatkan kita nanti dari api neraka. Itu ya. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma itu adalah kita terlalu cinta kepada materi sehingga kita takut akan kehilangan materi itu. Kalau kita takut kehilangan materi, maka itu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dialah yang memberi materi itu. Maka karena dia yang memberi, maka dia juga yang berhak untuk mengambilnya. Keimanan kita itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup di dunia ini. Maka setelah kita sudah dikain kafankan, baru selesai ujian keimanan kita di dunia. Selama kita masih hidup, maka akan diuji keimanan kita itu dengan berbagai macam bentuk ujian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi yang menyebabkan manusia dia melakukan keburukan, melakukan kezaliman dan lain sebagainya, itu adalah karena terlalu cinta dunia. Bukan gak boleh cinta dunia. Sudah memang konsep Allah jadikan kepada kita itu cinta terhadap dunia. Hanya saja itu perlu ada kadarnya. Karena terlalu cinta dengan materi, maka melakukan kezaliman untuk mendapatkan materi tersebut, melakukan kecurangan untuk mendapatkan materi tersebut, melakukan praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh agama dan negara untuk mendapatkan materi tersebut. Itu hanya satu penyebabnya, cinta kepada materi yang berlebihan. Nah, itu ya. Nah, ini yang menjadi penyebab manusia itu masuk nanti ke dalam neraka. Itu ya. Maka Allah sampaikan setelahnya, kalla, wahai manusia, maka ingatlah, seharusnya kalian itu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena hal-hal yang demikian itulah yang akan menyulitkan, menyusahkan kalian semua nanti, bukan di dunia, tetapi nanti di akhirat. Maka selanjutnya ayat itu berkaitan dengan terjadinya hari kiamat.
kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a wa anna lahu dzikra. Maka kalau ini sudah terjadi ketika idza dukkatil ardu dakkan dakka, dakka itu adalah dihancurkannya semua yang ada di atas muka bumi ini sampai tidak ada yang tersisa. Itu artinya dakka itu. Dan ini terjadi setelah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi yang pertama itu adalah zilzalah, guncangan yang sangat dahsyat. Setelah itu baru dakkan. Itu dihancurkan semuanya bumi ini sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun di atasnya. Maka enggak ada pohon, enggak ada bangunan dan lain sebagainya. Maka kalau ini sudah terjadi, lalu ciri yang kedua, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam, maka enggak ada lagi kamu waktu untuk menyesal. Gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi hari kiamat. Sudah datang ketetapan Tuhanmu. Udah enggak ada waktunya lagi, sudah bukan waktunya kamu menyesal. Waktunya kamu menyesal itu adalah harusnya ketika kamu di dunia. Maka Allah sampaikan dimulai ayat ini dengan kata kalla. Enggak harusnya, enggak gitu juga konsepnya sebagai manusia. Kamu harus memikirkan hidupmu nanti di akhirat itu seperti apa. Karena memang kehidupan akhirat itulah yang abadi. Itu. Maka ketika waji yauma idzin bi jahannam, maka ketika itu manusia sudah dihadapkan dengan neraka, yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Maka waktu itu manusia ingat, ya kalau dulu di dunia saya enggak makan harta anak yatim, kalau dulu di dunia saya enggak makan hak waris saudara saya, kalau dulu di dunia saya enggak makan dengan cara curang dan lain sebagainya. Itu yang disebut wa anna lahu dzikra. Dia ingat lagi tuh kejadian dulu yang di dunia. Maka yang kalau itu yang sudah terjadi, ayat selanjutnya, ya laitani qaddamtu li hayati. Laita itu adalah ungkapan yang diungkapkan yang itu tidak mungkin akan terulang kembali. Itu laita. Sekiranya saya dulu di dunia itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Itu tadi, gitu ya. Karena dia melihat apa yang sudah ada di hadapannya, yang apa yang akan didapatkannya nanti di dalam neraka itu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Itu. Dulu waktu di dunia coba saja saya melakukan amal soleh dan lain sebagainya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka di hari itu semua manusia akan menerima azabnya masing-masing. Semua manusia akan diikat dengan ikatannya masing-masing. Semuanya itu sudah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan di dunia, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Gitu. Kalau dia kufur di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan kekufurannya di akhirat. Kalau dia beriman di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan keimanan nanti di akhirat. Enggak ada yang dikurangi. Semuanya mendapatkan porsinya masing-masing. Ada ciri-ciri lagi orang yang itu sebaliknya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ciri-cirinya adalah la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aqlal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini sifat-sifat orang yang nanti biasanya kurang lebih penghuni neraka itu seperti itu. Nah itu ya. Tapi ada lagi satu ciri-ciri sifat manusia yang Allah sebutkan dalam surat ini, yang dia adalah penghuni surga. Maka ciri yang pertamanya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu manusia yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang. Apa bedanya jiwa dengan ruh, Pak, Bu? Kalau dalam kepala buku
Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah. Baik, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa model jiwa. Ada nafsul mutmainnah, itu. Lalu nanti ada lawamah, itu. Nanti ada ammarah bisu, itu kan. Ini kan model-model jiwa, itu. Maka ruh itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau jiwa ini tidak ada ruh, dia nggak hidup. Itu. Jiwa itu adalah, kalau dalam komputernya itu adalah programmernya. Dia yang menggerakkan manusia, itu yang disebut dengan jiwa. Dalam kita tidur, ruh ada apa enggak? Ruhnya ada Pak, jiwanya nggak ada, karena badan kita tidak bergerak, mati. Itu. Maka dalam Al-Quran, wa huwa alladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah yang mematikan jiwa ketika tidur. Siapa yang mematikan jiwa itu? Ya kalau ruh diambil selesai hidup kita Pak. Maka jiwanya dikembalikan, bukan ruhnya Pak. Kalau maka tadi saya sampaikan, ruh itu adalah sumber kehidupan, gitu. Jadi kalau ruh itu sudah tidak ada di dalam tubuh kita, mati jiwa kita, fisik kita juga mati. Tetapi kalau jiwa itu ketika kita tidur, dia tidak berfungsi karena dia tidak menggerak. Karena fungsi jiwa itu adalah menggerakkan kita. Nah, itu. Tetapi ruhnya ada. Kenapa? Karena ada organ-organnya yang tetap berfungsi ketika kita tidur. Itu, jantung kita tetap berfungsi, nafas kita tetap bisa menghirup nafas, paru-paru tetap. Nah, itu. Nah, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana caranya supaya gerakan kita ini itu apa? Al-itminan itu, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang ajek gitu Pak. Ajek itu apa? Kokoh gitu ya. Ya, bukan istiqomah Pak. Istiqomah masjid. Bukan istiqomah Pak, ajek. Ajeknya kokoh gitu. Ya. Bagaimana kita mempunyai jiwa yang kokoh? Nah, jiwa yang kokoh itu adalah jiwa ketika misalnya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia enggak gitu. Diberi nikmat, dia juga enggak goyang gitu. Bagaimana kokoh ini? Maka yang pertama caranya itu adalah kita harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya keyakinan. Kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, maka kita juga harus yakin Dia itu akan memberikan rezeki bisabab atau bighairi sabab, dengan cara kita ikhtiar maupun tanpa melalui ikhtiar kita. Kita harus yakin itu Pak. Kalau Allah itu adalah Ar-Razzaq gitu. Kenapa kali itu tadi? Karena ada yang wa yarzuqhu min haitsu la yah, ada rezeki memang yang itu tanpa usaha kita. Ya, meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan kasbu rizq gitu, dengan mencari rezeki. Dan kalau kita memahami Allah itu adalah Ar-Rahim gitu atau Ar-Rahman gitu, maka rasa kasihnya itu artinya meliputi semua alam semesta ini gitu. Dan rasa kasihnya itu bukan hanya ketika kita hidup, maka nanti ketika kita di alam barzakh juga kasihnya akan tetap menemani kita. Dan ketika kita nanti di akhirat juga kasihnya juga, Rahman itu juga akan tetap menemani kita. Nah, itu yang perlu kita yakini. Maka kalau dalam Asmaul Husna ada Al-Fattah, dia yang sang maha pembuka, maka kita harus yakin ketika ada jalan tertutup
dan jalan itu ditutup oleh manusia, maka kita yakin Allah akan membukakan jalan-jalan yang lain untuk kita. Itu. Ini yang disebut dengan keyakinan, sebenar-benarnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang menjadi terkadang kita tidak itminan, enggak kokoh, enggak ajek itu apa? Kita yakin tetapi masih ada ragu-ragu tuh. Itu. Benar enggak Allah Ar-Razzaq nih? Allah Maha Pemberi rezeki tapi ya kok rezekinya enggak datang-datang ya Allah gitu. Ini yang pertama. Ketika itu ada dalam hati kita, maka kita akan merasakan itminan itu, keyakinan yang sangat ketenangan yang sangat luar biasa. Dan ternyata dari berbagai pengalaman gitu Pak, cara ampuh untuk menjadikan kita sembuh kembali dari berbagai macam ujian, baik sakit fisik, mental dan lain sebagainya, itu bukan menghadapi ujian tersebut, bukan. Cara pertama yang paling itu diakui oleh semua orang adalah ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho itu datang dari hati yang tenang. Ridho tidak pernah akan datang kalau itu hatinya tidak tenang. Enggak akan pernah datang, Pak. Dia akan datang ketika hati kita ini tenang. Hati itu tenang kapan? Ketika kita mempunyai keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho itulah yang pertama kali menjadi obat untuk semua manusia. Setelah itu baru biasanya sudah ada keridhoan, baru datang ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa itulah yang membuat nanti manusia bisa berpikir, saya harus ngapain dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti obat-obat itu akan datang tuh dari sana. Tetapi selama kita belum ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan biarkan kita tuh. Udah biarin aja manusia usaha sendiri dia. Nah, itu. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita mentok dan yakin, ya Allah, hamba-Mu ridho atas ketetapan-Mu ya Allah. Ketika kita datang kembali kepada Allah, ya Allah tuh senang, Pak. Gitu. Akhirnya Engkau datang juga kepada aku. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul zikir. Ya. Ini cara yang kedua supaya kita mendapatkan ketenangan hati, yaitu berzikir. Berzikir itu. Maka zikir apapun yang bisa kita ucapkan, ya ucapkan itu. Bacakan saja. Itu. Walaupun pada awalnya itu kita nggak akan sinkron antara pikiran dengan hati. Itu biasa itu. Itu. Ya. Tapi kalau nanti kita sudah pro, gitu ya. Sudah pada tahapan yang berbeda, itu akan sinkron antara hati dengan pikiran kita ketika kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati saja ketika kita astagfirullahaladzim tapi pikiran kita ya Allah kemana, itu enggak, nikmati saja Bu. Itu memang awal-awal seperti itu. Gitu. Ya, sama kayak kita dulu belajar naik sepeda kan? Gitu. Ya, baru langsung jatuh. Itu kayak gitu. Maka nikmati saja. Gitu ya. Kalau kita istighfar astagfirullahaladzim, baru sedetik kita istighfar, sedetik kemudian kita husnuzon kepada saudara kita, itu nikmati saja, istighfar lagi gitu. Karena itu tadi itu adalah pintu pemula kita masuk untuk mendapatkan ketenangan hati kita itu. Pintunya harus dari sana memang. Pertama kali seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, maka sabda Nabi kita Muhammad SAW, wala yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Maka kalau lisan kita ini selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mendatangkan keteguhan hati itu. Nah, itu. Apapun nanti itu ujian yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat ataupun musibah dan sebagainya, itu Allah akan berikan. Ini kita tidak akan bisa merasakannya sebelum kita mencobanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin merasakannya harus dicoba. Cobanya jangan tunggu ujiannya datang, jangan. Gitu. Coba aja sekarang. Gitu. Nah, kenapa? Karena
Kalau karena ini apa bahasa itu bahasa normatif sebenarnya Pak. Karena ini sudah Al-Quran juga, siapa yang mau hatinya tenang, saya gampang zikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, gitu. Iya, zikir. Itu kan biasanya itu Pak. Cuman kita nggak pernah mau nyoba gimana cara kita zikir kepada Allah itu. Gitu. Apa yang kenapa zikir itu membawa kenikmatan, ketenangan itu kita nggak pernah nyoba, sehingga kita nggak pernah merasakan kok dia ujian, hidupnya penuh dengan ujian tapi kok nyantai saja dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita baru kasih satu ujian langsung pusingnya seakan-akan itu dunia memusuhi kita semua gitu. Itu tadi karena dia sudah jalan 100 langkah, kita nggak mau memulai satu langkah itu. Gitu. Maka coba Pak, coba gitu. Meskipun nanti belum sinkron antara pikiran dengan hati, ini biarkan saja. Itu nanti akan berjalan waktu, dia akan bisa beradaptasi itu. Itu tadi. Kenapa? Karena di antara nikmat Allah yang paling besar adalah manusia diberi kemampuan untuk beradaptasi. Itu. Dia akan, maka semua anggota tubuh kita ini akan beradaptasi nanti. Gitu ya. Otak kita, hati kita dan sebagainya. Itu. Nah, maka zikir yang paling utama itu adalah kalamullah, membaca Al-Quran. Itu zikir yang paling utama. Jadi yang perlu dipahami adalah jangan sampai kita zikir la ilaha illallah, tasbih, tahmid, tahlil, tapi kita nggak baca Quran. Itu salah Bu. Pemahaman yang keliru. Karena zikir yang paling utama menurut hampir semua ulama kesepakatannya adalah membaca Al-Quran. Gitu. Ya. Baca saja dulu Pak, pahami nanti urusan belakang. Gitu. Gitu. Karena bacanya karena membaca itu sudah mendatangkan kenikmatan. Gitu. Baca saja dulu. Karena tidak semua orang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memahami Al-Quran. Itu sudah sunatullah dan sudah menjadi begitunya dari dulu. Dari zaman sahabat hanya orang-orang tentu saja yang memahami Al-Quran. Dari zaman sahabat, nggak semua sahabat memahami Al-Quran, karena hanya orang tertentu saja, dan itu sunatullah. Gitu ya. Maka baca saja. Tetapi para sahabat itu membaca Al-Quran meskipun ada yang paham atau tidak. Ini yang perlu kita pahami. Sahabat tidak semuanya paham Al-Quran, tetapi mereka semuanya membaca Al-Quran. Yang terakhir ya, yang paling penting ini Bu, Pak. Kalau kita ingin mendatangkan ketenangan, itu adalah yang pertama at-tajrid. At-tajrid itu adalah menyingkirkan segala sesuatu dan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang bukannya mudah, bukannya susah, sulit banget. Tapi ketika kita bisa, ini kita akan mendapatkan ketenangan. Yang pertama at-tajrid. At-tajrid itu adalah kita melepaskan semua ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita melepaskan semua ketergantungan kita, selanjutnya adalah at-tafrid, atau kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya setelah kita melepaskan semua ketergantungan kita kepada Allah, maka selanjutnya adalah kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Nah, itu bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Makanya ganjaran bagi orang-orang yang mutmainnah itu adalah fadkhuli fi ibadi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hamba-hambaku yang jiwa-jiwa tenang, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, itu. Kenapa Allah perintahkan masuk ke dalam golongan hamba-hambanya? Karena di dalam Al-Quran kata ibadun itu konotasinya positif semuanya dan baik-baik. Ketika Nabi Musa mengaku dia paling pintar, Allah sampaikan kepada Musa, wahai Musa, ada satu hambaku. Itu Bu,
atas ada satu hambaku yang itu dia lebih pintar kepadamu. Itu Allah menyebutnya sebagai hamba. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dia tidak sebut namanya, tidak sebut sebagai statusnya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya disebut. Itu. Lalu tentang nabi-nabi yang lain Allah sebutkan wazkur abdana Ayyub, maka ceritakan Muhammad kepada orang-orang, kepada umatmu, hamba kami yaitu Ayyub, Nabi Ayyub. Terakhir wa ibadur rahman, Allah sebutkan kata hamba dalam Al-Quran itu konotasinya positif dan penuh dengan kemuliaan. Maka ketika Allah sampaikan fadukhuli ibadi, itu maksudnya wahai hambaku yang jiwa-jiwanya tenang, maka bergabunglah kamu dengan mereka semua itu. Siapa? Dengan para nabi, dengan para orang-orang soleh, para orang siddiqin, para orang syuhada. Itu adalah bentuk kemuliaan. Maka kalau kamu sudah bergabung dengan mereka, ujungnya apa? Wadukhuli. Itu ujungnya, Pak. Itu ya. Maka nafsul mutmainnah itu yang perlu kita cari. Kalau bahasa anak sekarang itu mental health namanya, Pak, Bu. Nah, jadi apa namanya, kesehatan mental itu. Nah, kalau bahasa Al-Quran itu adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, itu. Nah, itu yang sekarang sedang melanda anak-anak kita dan mungkin kita juga, itu jiwa tenang ini. Ya. Wallahu alam bishawab. Kita sudahi dulu, minggu depan kita kalau ada yang didiskusikan kita di skip sekarang, kita mulai insyaallah nanti di minggu akan datang. Mari bersama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfirullah fi ri'ayatihi wa timmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.